Di awal ceritanya, kita diperlihatkan bahwa MC kita mendapatkan sebuah email ketika ia sedang membuka komputernya. Ia pun terkejut. Email tersebut berisi tentang permintaan persetujuan untuk menulis ulang novel yang dibuat oleh MC kita. Novelnya berjudul The Returned Hero. Novel tersebut adalah sebuah novel yang telah berhenti dirilis selama setahun karena MC kita terjatuh dalam keterpurukan. Ia menjadi bingung karena orang yang mengirim email mau menulis ulang sesuatu yang telah berhenti dirilis. Ia membalas email yang berisi tentang persetujuan untuk menulis ulang novel tersebut. Pikirnya itu hanyalah sebuah permohonan dari penggemar yang unik. Kemudian setelah membalas pesan tersebut, tiba-tiba muncul sebuah layar sistem di depan mata MC kita. Ia tidak pernah mengira bahwa itu semua akan jadi sebuah tragedi dari semua hal yang akan terjadi. Keesokan harinya ia dikejutkan bahwa dirinya telah memasuki dunia lain. Dunia tersebut adalah sebuah novel The Returned Hero yang dibuat oleh dirinya. Ia sangat kebingungan karena ia tidak tahu di tubuh siapa ia berinkarnasi. Terlihat seorang pria bertanya terhadap dirinya, "Apa kau bergadang semalaman, Chungdong?" Ia pun bingung. Dia bertanya-tanya, "Siapa itu Chungdong?" Kemudian dia menjawab, "Kau bicara denganku?" Dia pun membalas, "Tentu saja, aku berbicara denganmu. Kau kan cuman satu-satunya Kim Chungdong di sini." Ia terkejut dengan fakta bahwa dirinya adalah Kim Chungdong. Ia mencoba mengingat-ingat apakah ada nama karakter Kim Chungdong di dalam novelnya. Mungkin ia bisa ingat kalau melihat wajahnya. Tetapi ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Wajahnya ternyata merupakan sebuah tanda tanya. Saat itu, dia pun menyadari bahwa dia menjadi karakter yang belum pernah ditulis di dalam novelnya. Ia berpikir bahwa Kim Chungdong adalah orang biasa dan merupakan sebuah karakter yang tak pernah berhubungan dengan karakter utama. Ia pun bergumam, "Aku sama saja dengan NPC tidak penting dong." Kemudian ia menyadari fakta bahwa ia menjadi karakter tambahan dalam novel yang ia tulis tersebut. Diceritakan dalam novel ini bahwa Kim Soo-ho adalah MC dari dunia ini. Ia menjadi orang yang akan membimbing dunia yang kacau, yang didominasi oleh hero dan monster. Dan dia juga mempunyai traits seorang hero yang jujur, yang menjunjung tinggi rasa keadilan. Tetapi, dia juga memiliki sebuah rahasia penting yang dia sembunyikan dari semua orang. Dan rivalnya adalah Shin Jong-ha. Ia adalah generasi keempat dari perusahaan mega besar Jingsung Corp. Dia mempunyai potensi untuk menyaingi MC. Tapi, dia adalah seorang villain di masa depan dan penganut ajaran elit. Sekarang mereka mungkin adalah seorang kadet di Academy Cube. Tapi seiring berjalannya cerita, Jong-ha menjadi villain karena merasa kalah dari Soo-ho. Mereka berdua saling bertarung satu sama lain bagaikan cahaya dan kegelapan. Itulah yang seharusnya terjadi dalam novel tersebut. Cerita pun berlanjut. 2 minggu kemudian, MC kita sudah terbiasa dengan wajah tanda tanyanya. Ia sudah mencoba semua cara yang berbeda selama 2 minggu terakhir. Tetapi ia masih tidak bisa memahami bagaimana caranya dia dibawa ke sini. Siapa yang meninggalkanku di tempat ini dan mengapa? Ia pun mencapai sebuah kesimpulan bahwa ia pun harus menetap di dunia ini untuk waktu yang sangat lama. Kalau ada kemungkinan dunia ini tetap berlanjut bahkan setelah titik di mana novelnya berhenti, maka kira-kira itu akan berlangsung selama 10 tahun. Ia menjadi sedih karena ia juga memiliki kehidupannya sendiri di dunia lamanya. Dan dia juga tidak mau untuk bertahan hidup di dalam novel yang tidak dilanjutkan. Setelah depresi dalam waktu yang cukup lama, ia mencoba memikirkan cara agar bisa kembali. Untuk sekarang, ia tidak bisa menemukan cara untuk kembali selain menunggu cerita utama dimulai. Dan jika aku bisa bertahan sampai pertengahan cerita,
Maka setelahnya hanyalah hal-hal yang setelah novelnya berhenti dirilis. Ia pun mencapai kesimpulan bahwa tak ada cara lain selain berusaha menjalaninya. Untuk melanjutkannya, ia harus ke sekolah. Cube adalah suatu pulau buatan di Laut Timur di mana kurang lebih 50.000 orang termasuk para kadet calon hero tinggal. Cube adalah sebuah kota yang dibangun oleh orang-orang yang memiliki bakat sihir dan sihir manufaktur dari seluruh penjuru dunia. Keberadaan Cube sendiri adalah salah satu alasan mengapa Korea disebut sebagai suatu negara yang kuat. Dan inti dari kota ini, sekaligus panggung utama di novelku, adalah sekolah pelatihan hero, Cube. Bahkan di antara para kandidat hero yang memiliki kemampuan istimewa atau talent, hanya sedikit elit yang bisa menjadi kadet di Cube. Pemilik sesungguhnya dari tubuh ini, yaitu Kim Jung-dong, juga salah satu dari kadet Cube. MC kita tidak tahu ability apa yang dia miliki, tetapi dia berpikir pastinya dia datang ke Cube karena dia memiliki talent yang luar biasa. Ia berharap talentnya adalah sesuatu yang cukup berguna agar bisa selamat di sekolah yang berbahaya ini. Truth Class, fokus utama episode Cube. Antagonis dan villain, sidekick dan rival, dan tempat di mana protagonis novel ini berada. Masing-masing karakter akan segera membentuk kelompok, dan karenanya mereka akan menghadapi halangan yang tak terhitung jumlahnya. MC kita berpikir bahwa 10 tahun bersama orang-orang tersebut, ia tidak tahu harus melakukan apa. Kemudian cerita berlanjut di dormitory. MC kita berkata, "Aku bahkan tidak mengerti bagaimana hari telah berlalu. Bagaimana bisa aku belajar sepanjang hari saat aku masih pelajar sekolah menengah?" Hah? Kemudian dia dikejutkan oleh sebuah kotak di depan pintu kamarnya. Ia mencoba untuk membuka kotak tersebut. Dia berpikir apakah kotak ini milik Kim Jung-dong, tetapi dia tidak menyangka bahwa isi dari kotak tersebut adalah laptopnya. Ia terkejut karena itu adalah laptop dari dunia sebelumnya. Kemudian ia membuka laptop tersebut. Ia pun dikejutkan dengan sebuah tulisan yang muncul di laptop tersebut, yang bertuliskan memulai sinkronisasi. Kemudian muncul tulisan selanjutnya di mana sinkronisasi dengan Kim Ha-jin dimulai. Setelah sinkronisasi selesai, ia mendapatkan unique authority setting intervention diperoleh. Kemudian terjadi perubahan yang sangat besar di dalam tubuhnya. Nama Kim Jung-dong berubah menjadi Kim Ha-jin dan semua status telah diatur ulang karena adanya sinkronisasi. Kemudian ia melihat ke dalam cermin dan akhirnya ia dapat melihat wajahnya. Tetapi ia tidak menyangka bahwa wajahnya merupakan wajah aslinya sebelum memasuki tubuh Kim Jung-dong. Ia pun menjadi bingung dengan semua yang terjadi. Kemudian dia berpikir, mungkinkah ini sebuah enlightenment? Enlightenment sendiri adalah fenomena kebangkitan yang sering terjadi ketika seseorang melampaui batasnya. Dengan terjadinya enlightenment, seseorang dapat melihat talent, skill, ability, dan lain sebagainya. Dan ia juga dapat menjadi lebih kuat dengan metode yang jauh lebih efisien dibanding sebelumnya. Jadi singkatnya, seseorang dapat melihat status window mereka. Kim Ha-jin pun melihat ke dalam status window-nya. Ia memiliki talent berupa observation dan browsing. Ia pun juga melihat stat dalam status window-nya. Kemudian Kim Ha-jin berkata, "Untuk sekarang mari kita lihat satu persatu." Kemudian ia melihat ke dalam status window-nya. Bagian yang paling menarik perhatian Kim Ha-jin yaitu adalah sinkronisasi dan inisialisasi. Kim Ha-jin pun berpikir kalau perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya adalah akibat terjadinya sinkronisasi dan inisialisasi. Statusnya pun menurun jauh dari status milik Kim Jung-dong. Tetapi sebagai gantinya, ia mendapatkan beberapa poin, dan ia juga akhirnya memiliki wajah.
Kemudian ia pun melihat skill unique authority miliknya. Setelah membaca penjelasan dari skill tersebut, Kim Ha-jin mendapatkan sebuah kesimpulan, yaitu dengan adanya skill ini, ia harus meningkatkan kepentingannya di dalam dunia ini. Jadi alasan Kim Ha-jin diberikan laptop serta ability yang aneh agar ia dapat ikut campur dalam cerita utama di dalam dunia ini. Kemudian Kim Ha-jin dikejutkan oleh status window-nya yang bersinar sangat terang. Di dalam status window tersebut bertuliskan info terkunci, dengan adanya penjelasan yang akan terbuka ketika cerita utama telah selesai. Kim Ha-jin pun menjadi kesal, karena menurutnya itu adalah petunjuk mengenai cara kembali ke dunia asalnya. Tetapi ia harus ikut campur dalam cerita di dalam dunia ini. Setelah berpikir panjang, ia pun mencapai kesimpulan, kalau tidak ada jaminan, dirinya pasti akan kembali ke dunia asalnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menjadi cukup kuat untuk bisa bertahan dalam menghadapi cerita utama. Cerita pun berlanjut. Kita pun diperlihatkan bahwa di dalam novel yang ditulis oleh Kim Ha-jin, tidak ada konsep leveling up dalam novelnya. Jadi, pada dasarnya, karena tidak dapat meningkatkan stat semaumu, satu-satunya metode untuk melakukannya yaitu dengan menggunakan poin, yang merupakan resource yang sangat berharga. Kemudian Kim Ha-jin pun berpikir, kalau ia harus menggunakan sebagian besar poinnya, maka ia akan menggunakannya pada luck atau keberuntungan. Karena keberuntungan tidak cuma terbatas pada peluang dalam menemukan hadiah di dalam dungeon. Keberuntungan sebenarnya sangat berguna dalam semua aspek. Mendapatkan uang, bonus stat, hubungan interpersonal, dan lain-lain. Oleh karena itu merupakan sebuah cheat yang berpengaruh di setiap bagian dalam kehidupan. Kemudian, tanpa basa-basi, Kim Ha-jin pun menginvestasikan poinnya pada keberuntungan. Kemudian muncul sebuah status window yang bertuliskan keberuntungan misterius mulai berlaku. Ia pun terkejut, karena ia baru saja menginvestasikan poinnya ke dalam keberuntungan, tetapi keberuntungan tersebut telah berpengaruh ke dalam statusnya. Kemudian Kim Ha-jin mengingat kembali kalau status magic power milik Kim Soo-ho, sang protagonis, adalah 9. Jadi dengan keberuntungan 9,1 miliknya, ini adalah hasil yang sangat luar biasa. Kemudian ia menginvestasikan poin yang tersisa ke ketahanan, karena ia harus menahan pelatihan yang sangat ekstrim di Akademi Cube. Ketika memasukkan poinnya ke ketahanan, keberuntungannya berlaku yang dapat meningkatkan ketahanan dari 6,6 menjadi 7,2. Tetapi karena dianggap sangat cheat, sistem pun memberikan gangguan berupa, mulai sekarang status sudah tidak dapat diubah menggunakan poin kembali. Kim Ha-jin pun menjadi kesal, tetapi ia cukup beruntung karena ia dapat melakukan perubahan pada statusnya sebelum terjadi gangguan pada sistem. Kim Ha-jin pun ingat kalau ia masih memiliki 10.000 poin dari bonus pemula. Tetapi sebelum menggunakannya, ia berpikir untuk memikirkannya secara matang-matang sebelum menggunakannya. Kemudian alur pun berganti tempat di akademi. Di sana diperlihatkan bahwa ditunjukkannya sosok instruktur yang bernama Kim So-hyu. Dia merupakan seorang hero yang memiliki ranking 9.737 dari 2 juta orang di dunia. Berdasarkan klasifikasi dari asosiasi hero, dia berada di rank High Intermediate level 5. Kemudian instruktur Kim So-hyu berkata, "Cukup sekian perkenalannya. Sekarang mari kita masuk ke dalam permasalahan yang ada." Ia pun menjelaskan, Cube bukanlah tempat yang nyaman seperti keinginan kalian. Kalian akan dievaluasi hanya berdasarkan nilai. Dan kalau kinerja kalian buruk, kalian akan langsung ditahan.
Berdasarkan statistika, kurang dari setengah kadet dapat lulus dari CUBE tanpa menjalani tahanan terlebih dahulu. Karena ini adalah fasilitas untuk membesarkan hero. Kalian akan dinilai berdasarkan standar yang tetap dan ketat. Kemudian ia berteriak, "Kalau begitu, semuanya bangun dan ikuti aku." Jadwal pertama yaitu pemilihan senjata utama. Kemudian instruktur dan murid-muridnya menuju ke sebuah ruangan di dalam gudang senjata. Di sana, instruktur memberikan instruksi kalau murid-murid harus cepat mengambil senjata pilihannya. Kemudian instruktur berkata lagi, "Setelah kalian selesai memilih senjata utama kalian tak akan dapat mengubahnya untuk setidaknya 6 bulan ke depan. Jadi, pilihlah dengan bijak." Di situ diperlihatkan bahwa protagonis di dalam novel ini yaitu Kim Soo-ho memilih sebuah pedang. Kemudian Kim Ha-jin berpikir untuk hati-hati dalam memilih senjata yang akan dipilihnya. Ia memikirkan, "Sebuah senjata yang aku gunakan di dunia asalku. Senjata yang membutuhkan waktu paling sedikit untuk pengadaptasian." Ia pun mengambil sebuah pistol. Tetapi karena pilihannya itu, kadet lain dan instruktur menjadi kaget karena pistol bukanlah sebuah senjata yang biasanya digunakan untuk para kadet hero. Setelah Kim Ha-jin memilih sebuah pistol sebagai senjatanya, instruktur menanyakan sebuah pertanyaan kepada Kim Ha-jin. Ia bertanya, "Aku mengingat kau memakai sebuah pedang ketika di akademi militer." Kim Ha-jin pun menjawab, "Aku memutuskan untuk berubah." Setelah itu, instruktur pun menerima keputusannya yang memilih untuk merubah senjatanya dari sebuah pedang menjadi sebuah pistol. Kemudian instruktur pun berteriak dengan keras, "Tidak peduli apakah keputusan itu benar atau salah, para kadet akan mengemban tanggung jawab secara penuh atas pilihannya. Jangan pernah kalian lupakan itu." Para kadet yang lain membicarakan tentang pilihannya Kim Ha-jin. Mereka berkata, "Apakah dia sudah gila? Mengapa ia memutuskan untuk pergi ke CUBE kalau ia memilih sebuah pistol?" Mereka berpikir kalau ia hanya mencari sebuah perhatian. Tetapi Kim Ha-jin tidak menghiraukan perkataan mereka. Kim Ha-jin berpikir kalau pistol masihlah senjata yang bagus bagi orang sipil yang tidak bisa memakai kekuatan sihir. Tipe peluru yang sering dipakai untuk sebuah pistol yaitu adalah magic bullet. Karena peluru tersebut dilapisi oleh mana yang daya rusaknya lebih besar daripada peluru biasa. Walaupun pistol memiliki keunggulan seperti itu, alasan pistol diremehkan adalah karena memiliki keterbatasan. Alasan pertama yaitu tidak peduli seberapa kuat pemiliknya, daya rusak pistol terbatas. Dan alasan yang kedua adalah sejarah tentang pistol masih baru. Dijelaskan di dunia di dalam novel tersebut, mitos dan legenda menjadi kenyataan. Artefak dari mitos dan legenda menjadi persenjataan di dunia nyata. Dan semakin mentereng asal-usul dan sejarahnya, maka semakin meningkat rank sebuah senjata. Karena itu, biasanya kadet yang ada di CUBE akan memilih senjata kuno daripada memilih senjata yang baru. Mereka memilih mempercayai kemampuannya sendiri daripada magic bullet. Bahkan jika batasan mereka sudah tercapai, mereka tetap dapat meningkatkan kemampuan mereka menggunakan daya persenjataannya. Tapi bagi Kim Ha-jin ini tidak ada hubungannya dengannya, karena ia bukanlah protagonis manhwa. Dan ia juga belum pernah menggunakan sebuah pedang sebelumnya. Memilih pistol memang bukan pilihan yang buruk. Senjata ini bisa langsung dikuasai. Dan fakta bahwa dirinya menggunakan pistol dapat menguntungkannya dan dapat memperoleh sebuah SP. Kemudian Kim Ha-jin berpikir, karena ia sudah memilih senjatanya, maka saatnya untuk beralih ke talent. Bisa dibilang kemampuan ini adalah spesialis masing-masing orang.
Kebanyakan orang hanya memiliki satu talent. Tetapi terdapat juga beberapa orang yang berbeda. Mereka memiliki talent aktif dan juga talent pasif. Seperti Kim Soo-ho. Cerita pun berlanjut di ruang latihan. Di sana diperlihatkan kalau Kim Soo-ho bertemu dengan Chae Na-yoon. Kemudian mereka berbincang-bincang di ruang latihan tersebut. Kemudian setelah melihat Chae Na-yoon, Kim Soo-ho berkata, "Melihatmu jadi mengingatkanku akan sesuatu. Kita memiliki seorang penembak jitu yang baru." Kemudian Chae Na-yoon menjawab, "Penembak jitu? Si Hajung atau siapalah itu, atau siapapun namanya, aku tidak bisa menerimanya. Kau bahkan tidak bisa memanggilnya penembak jitu, hanya dengan jarak kurang dari 1 kilometer. Dia mungkin sudah menyerah menjadi seorang hero, karena dia tidak akan tertulis sebagai drop out jika dia pensiun dini. Dia hanya mau bertahan sedikit lebih lama." Kemudian Kim Soo-ho menjawab, mengatakan kalau dia sudah menyerah, kau tidak bisa menganggap itu dengan enteng. Kemudian Chae Na-yoon pun marah karena Kim Soo-ho memiliki pendapat yang berbeda dengan dirinya. Kim Ha-jin pun merasakan kalau kupingnya gatal. Ia berpikir apakah ada yang membicarakanku. Kim Ha-jin sedang berpikir, talent apakah yang harus dimilikinya? Karena ia akan mendapatkan 10.000 SP ketika ia menulis talent pertamanya. Ia merasa tidak boleh membuang kesempatan ini. Kemudian ia pun membuat sebuah talent, yaitu Master Sharpshooter. Talent ini memungkinkannya untuk mengendalikan senjata jarak jauh. Setelah itu Kim Ha-jin pun kaget, karena talent yang ditulisnya diedit secara otomatis oleh sistem. Talentnya memungkinkan dirinya untuk menggunakan semua senjata jarak jauh. Tidak hanya sebuah pistol, ia mungkin bisa menggunakan panah nanti. Apalagi talent ini adalah talent yang bisa berevolusi. Setelah membuat sebuah talent, Kim Ha-jin pun tiba-tiba memikirkan, sekarang aku harus bertahan dengan talent ini sampai cerita utama selesai. Cerita pun berlanjut di ruang kelas Academy Cube. Di sana diperlihatkan seorang instruktur yang sedang menjelaskan di depan para kadet. Di sini diperlihatkan kalau Kim Ha-jin memiliki talent yang lain yang bernama Observation dan Browsing. Talent tersebut memungkinkannya dapat melihat semua karakter di area penglihatannya. Dan kapanpun ia mau, ia dapat melihat lini masa cerita dari buku melalui retinanya. Kemudian, instruktur pun berkata, "Ingatlah untuk mengingat apa yang kalian pelajari hari ini. Kalian sudah tahu kalau tes tertulis akan diadakan sebentar lagi, kan?" Para kadet menjawab, "Iya, instruktur." Kemudian tiba-tiba seorang kadet berteriak dengan keras, "Kelas Veritas, kalian harus menuju ke lapangan dalam 20 menit. Ini adalah latihan realistis." Cerita pun berlanjut di sebuah lapangan di Academy Cube. Kemudian instruktur berkata, "Aku harap kalian paham apa inti latihan ini. Tanpa basa-basi akan kuumumkan formasi tim. Tim akan diisi oleh 4 anggota. Formasinya akan diisi oleh 2 petarung, 1 penembak jitu, dan 1 support. Kecuali keadaan khusus, tim ini akan tetap sama hingga tengah semester. Pembagiannya akan adil. Baik kadet peringkat tinggi dan rendah akan ditempatkan di tim yang sama. Ingat apa yang barusan kukatakan. Supaya tidak ada lagi kebingungan, kalian boleh pergi dan melihat tim kalian." Kemudian anggota tim pun diperlihatkan. Kim Ha-jin merupakan tim kelima. Ia satu tim dengan Yoyena. Di sini diceritakan, seperti kebanyakan novel, di sekitar MC pasti ada orang yang berinteraksi atau berselisih dengannya. Untuk perkembangan cerita, ada banyak karakter yang masuk ke cerita utama. Namun, di antara semua karakter itu, Yoyena adalah karakter spesial.
Dia adalah pewaris utama guild nomor 1 Korea, Essence of the Strike, dan penerus dari keluarga yang terhormat. Pada awal novel, dia membentuk musuh melawan Kim Soo-ho, tapi secara bertahap dia dipengaruhi oleh Kim Soo-ho dan menjadi kawan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, Kim Ha-jin berpikir kalau menjalin relasi dengan Yoyena itu sangat penting, karena semakin dirinya terlibat dalam cerita, semakin banyak SP yang didapatkan. Untuk latihan hari ini, ia berpikir akan mencari cara untuk menarik perhatian Yoyena. Cerita pun berlanjut. Di sini diperlihatkan anggota tim Kim Ha-jin yang lain ingin berbicara dengan Yoyena. Anggota tim tersebut bernama Jin Ho-sung dan Hazuki. Yoyena berpikir apakah ia harus mengabaikannya atau tidak, tetapi ia memilih untuk menjawabnya. Kemudian Yoyena berkata, "Mohon bantuannya, Tuan Jin Ho-sung dan Nona Hazuki." Kemudian Yoyena mencari anggota tim yang lain, yaitu Kim Ha-jin. Dan Kim Ha-jin pun datang. Ia pun ingin memperkenalkan dirinya. Tapi Kim Ha-jin pun berpikir, Yoyena paling membenci orang yang kurang percaya diri. Makanya ia harus percaya diri. Sebelum ia berhasil memperkenalkan dirinya, Jin Ho-sung berbicara kepada Kim Ha-jin. Ia mengatakan, kau orang yang memilih pistol saat pemilihan senjata kan? Kau benar-benar jadi terkenal di antara semua tahun pertama. Kemudian instruktur berada di belakang Jin Ho-sung dan berkata, "Apakah kau punya waktu untuk bicara sebentar?" Kemudian mereka semua pun kaget. Instruktur pun berteriak, "Aku sudah mengirim lokasi monster yang akan dihadapi setiap tim ke jam. Cepat dan pergilah." Mereka pun menjawab, "Baik instruktur." Cerita pun berlanjut. Mereka berada di lokasi monster berada. Seluruh tim berlari ke tempat tersebut sambil bersiap-siap dan memikirkan strategi untuk mengalahkan monster. Tetapi Kim Ha-jin tertinggal ketika berlari. Ia kesulitan untuk berlari mengikuti anggota tim yang lain karena stat vitality Kim Ha-jin jauh lebih rendah dari orang biasa. Mengikuti mereka dari belakang adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Kim Ha-jin pun berpikir, inikah kekuatan para kadet Cube? Mereka pun akhirnya sampai di lokasi. Area latihan nomor 8, pantai. Monster yang harus mereka buru yaitu Black Ham Octopus. Kemudian mereka merencanakan bagaimana cara untuk mengalahkan monster tersebut. Monster kelas menengah ke bawah, Black Ham Octopus. Serangan dari tubuh utama monster itu tidak terlalu kuat, tapi masalahnya adalah punuk di kepalanya. Ketika Black Ham Octopus merasakan bahaya, ia mengirimkan bayi gurita dari punuk itu untuk menyerang musuh-musuhnya. Tak hanya gurita penghisap darah yang keluar sekaligus dalam jumlah banyak, masing-masing dari mereka adalah monster berbahaya yang bisa mengubah orang normal menjadi mumi dalam hitungan detik. Oleh karena itu, saat pertarungan dimulai, kita harus memprioritaskan membersihkan bayi gurita yang keluar terlebih dahulu. Kemudian Yoyena berkata, "Aku yang akan menangani bayi guritanya. Para prajurit akan tetap di belakang dan menghemat kekuatan sihir. Kecepatan pemulihan Black Ham Octopus itu cepat. Jadi kita harus memisahkan punuk itu dalam satu serangan." Kim Ha-jin pun terkejut karena dirinya sekarang sedang disisihkan dari tim oleh Yoyena. Kemudian Yoyena berkata, "Ayo kita mulai misinya," sambil menatap Kim Ha-jin dengan tajam. Kim Ha-jin pun menjadi kesal dan berkata, "Dasar jalam." Kemudian pertarungan pun dimulai. Jin Ho-sung mencoba untuk menarik perhatian monster tersebut. Ia mencoba untuk memancingnya ke pantai. Monster itu kemudian marah dan mencoba menyerang Jin Ho-sung. Jin Ho-sung pun kabur dari serangan monster tersebut. Kemudian monster itu mengeluarkan bayi gurita dari punuknya untuk menyerang Jin Ho-sung. Bayi gurita tersebut mencoba menyerang Jin Ho-sung dari udara.
Ketika monster tersebut hampir mengenai Jin Hosung, Yoyena maju dengan cepat dan menyerang monster tersebut. Bayi-bayi gurita tersebut kalah di tangan Yoyena. Jin Hosung terkejut dengan kekuatan Yoyena, karena ia merupakan peringkat ke-7 di antara para kadet baru di Cube. Kemudian Yoyena mengambil alih pertarungan dari Jin Hosung. Ia menyerang monster tersebut dengan cepat dan membuat marah monster itu. Monster itu mencoba menyerang Yoyena menggunakan tentakelnya, dan Yoyena berhasil menghindari serangan tersebut. Ketika ingin mendarat dari serangan tersebut, ternyata terdapat bayi gurita yang bersembunyi di pasir dan mencoba untuk menyerang Yoyena dari belakang. Yoyena pun terkejut dan tidak bisa menghindari serangan tersebut. Tetapi Kim Ha-jin berhasil menembak monster tersebut dan mengalahkannya. Hal ini membuat Yoyena terkejut oleh tindakan Kim Ha-jin. Cerita pun berlanjut. Di sini dijelaskan, SP yang mana bisa dikonversi menjadi stat point didapatkan ketika peran Kim Ha-jin di dunia menjadi lebih besar. Tetapi hal itu sulit untuk seseorang seperti Kim Ha-jin, yang dari atas ke bawah hanyalah karakter tambahan untuk memiliki peran besar dari awal. Itu artinya Kim Ha-jin hanya memiliki satu pilihan, yaitu mengikuti kejadian-kejadian yang karakter utama alami. Seperti sekarang ini. Pertarungan pun berlanjut. Semua anggota tim Kim Ha-jin terkejut oleh serangan yang dilancarkannya. Tetapi Yoyena malah kesal dan berkata kepada Kim Ha-jin, "Bukannya sudah kubilang jangan ikut campur?" Kemudian monster itu kembali menyerang menggunakan bayi gurita. Yoyena pun terkejut oleh serangan itu. Tetapi Kim Ha-jin dengan tenang mencoba untuk mengalahkan semua bayi gurita tersebut. Ia menggunakan talentnya, yaitu bullet time. Talent tersebut memiliki efek, yaitu saat digunakan arus waktu akan melambat selama 3 detik. Itu artinya selama 3 detik Kim Ha-jin dapat melihat pergerakan mereka dengan mudah. Selanjutnya dia hanya tinggal menembak mereka semua. Dengan waktu yang sangat singkat tersebut, Kim Ha-jin menembakkan pelurunya ke arah monster-monster itu. Ia menjadi sangat fokus dan ia pun berhasil menembak dan mengalahkan semua bayi monster tersebut. Kemudian Yoyena menyerang budak monster itu, dan kedua anggota lainnya juga ikut menyerang tubuh monster itu. Mereka menyerang dengan mengeluarkan kekuatan magicnya. Kemudian mereka pun berhasil mengalahkan monster itu. Kim Ha-jin yang kelelahan terjatuh sambil berbaring dan mengatakan, "Tadi itu sangat sulit." Kemudian akademi mengumumkan hasil tersebut. Total waktu tim 5 yaitu 58 menit 58 detik. Peringkat tim kelima saat ini yaitu peringkat ke-16. Oke guys, untuk video kali ini sampai sini dulu. Terima kasih banget buat yang udah nonton. Kita bakal lanjut di part berikutnya. See you next video. Bye bye.